kami dapat segera dikabulkan. Begitu pula harapan kami kepada Bapak Kapolres dan Bapak Kejari Lampung Tengah selaku penegak hukum. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kustula Syaifah dalam tayangan berita Lampung terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Berita pertama, warga Bekri demo ke pemerintah Kabupaten Lampung Tengah meminta oknum Kakam dipecat. Sejumlah warga Kampung Sinar Banten, Kecamatan Bekri melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Lampung Tengah pada Senin 9 Oktober 2023. Sekitar 50 warga dengan membawa bendera dan spanduk berdiri di tengah jalan. Mereka menuntut pemerintah Kabupaten Lampung Tengah untuk memecat Kepala Kampung Sinar Banten. Oknum Kakam itu diduga melakukan praktik korupsi, kolusi, dan juga nepotisme atau KKN. Padahal ia baru saja 8 bulan menjabat sebagai Kakam Sinar Banten. Dari pantauan Tribun Lampung di lokasi, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat, masyarakat Kampung Sinar Banten, Kecamatan Bekri berdiri di depan gerbang kantor pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Peserta aksi terdiri dari perempuan dan anak-anak, bahkan ada yang membawa balita. Selain itu, massa juga membawa bendera yang bertuliskan LSM Lembaga Penggerak Anak Bangsa dan Yayasan Abdi Persada Nusantara. Dalam aksinya mereka menyebutkan poin tuntutan diantaranya yakni penyalahgunaan anggaran dana desa dan dana desa oleh kepala kampung. Mereka meminta pemerintah kabupaten untuk memecat Kakam karena dugaan melakukan KKN. Sopian, selaku perwakilan massa mengatakan sudah menemui perwakilan pemerintah kabupaten untuk melakukan mediasi. Yang mengklaim Kakam Sinar Banten ini sudah melakukan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran desa. Serba-serbi olahan bambu dipamerkan pemerintah Kabupaten Pringsewu di Pekan Raya Lampung 2023. Pemerintah Kabupaten Pringsewu ikut memeriahkan Pekan Raya Lampung 2023. Pemerintah Pringsewu membuka anjungan Kabupaten Pringsewu pada Pekan Raya Lampung 2023. Dalam anjungan tersebut, pemerintah Pringsewu banyak memamerkan hasil kerajinan dengan bahan dasar bambu. Nuansanya sangat identik dengan filsafah Pringsewu, artinya bambu seribu atau bermaknakan wilayah yang banyak terdapat pohon bambu. Beberapa di antaranya seperti besek, keranjang kalo, tas, topi, hingga hiasan interior rumah. Mencocokkan dengan yang dipamerkan, pemerintah Pringsewu juga mendesain suasana anjungan yang serba bambu. Nelayan hilang di perairan pesisir barat saat mencari ikan, warga temukan perahu korban. Insiden nelayan hilang saat mencari ikan kembali terjadi di perairan pesisir barat Lampung. Kepala Badan Penanggulangan Bencana atau Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Mirza Sahri menerangkan nelayan yang hilang tersebut bernama Hendra Cepta, 35 tahun, yang merupakan warga Pekon Tanjung Setia, Kecamatan Pesisir Selatan. Dijelaskannya korban pergi mencari ikan menggunakan perahu pada Senin 9 Oktober 2023 sekira pukul 6.30. Diduga kuat korban ini mengalami kecelakaan laut karena dihantam ombak yang besar. Menurut insiden ini diketahui bermula saat warga menemukan perahu milik korban di pinggir pantai. Namun korban tidak ada di dalam perahunya sehingga diduga korban hilang terbawa arus. Berikut ini nelayan ditemukan meninggal dunia di bibir pantai Ketapang, Lampung Selatan. Idris, 45 tahun, warga Dusun 2 Ketapang Laut, Desa Ketapang, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan, Lampung, ditemukan meninggal dunia di pinggir laut pada Senin 9 Oktober 2023 sekira pukul 7.30.
Kapolsek Penanggahan Polres Lampung Selatan Polda Lampung Ibtu Gobel membenarkan pihaknya menemukan jenazah di bibir pantai Desa Ketapang. Lanjut Gobel, ia mengatakan saat menemukan jenazah saat itu saksi hendak berangkat melaut mencari ikan, lalu mayat tersebut dievakuasi ke darat. Menurut informasi dari kepala desa bahwa korban tersebut diduga mandi di laut. Gobel mengatakan menurut keterangan pihak keluarga, korban mempunyai penyakit sesak napas atau asma, epilepsi, biri-biri, komplikasi, dan sudah 2 tahun lalu. Kemungkinan diduga pada saat mandi, penyakit yang diderita korban ini kumat. Berikut ini 7 pemotor jatuh di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam Bandar Lampung diduga akibat karena solar yang berceceran. 7 pengendara motor terduga jatuh akibat ceceran BBM jenis solar di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, Kelurahan Labuan Ratu, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung. Saksi mata kejadian Dina Revi, 22 tahun, warga Jalan Tupai, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung mengatakan pengendara yang terjatuh ada yang sampai masuk ke dalam kolong mobil. Ia mengatakan pengendara yang terjatuh tersebut sekitar 7 motor yang terjatuh. Para pengendara tersebut telah terjatuh langsung ditolong. Pengendara lainnya begitu terjatuh, ada juga yang langsung bangun sendiri. Ia mengatakan dirinya tak menyangka, diperkirakan ada tabrakan, rupanya hanya terpeleset. Korban lainnya pasangan suami istri beserta bayinya juga terpeleset. Tumpahan dugaan solar tersebut sekitar 30 meter dengan jarak dari depan toko donat hingga U-turn SDB jarak dari Sekolah Dharma Bangsa. Nah, kalau boleh tahu itu terpleset karena apa, Mbak? Karena Minyak solar atau apa? Oh, gitu. 7 motor. Terus terjatuhnya itu mereka langsung ditolongin sama kita tadi. Ya, ada yang langsung bangun sendiri, ada yang ditolong. Kabar itu gimana, Mbak? Terpleset, terus dipinggirin, nolongin bapak-bapak. Oh, bapak-bapak, anak kecil ya tadi ya? Anak kecil, anak bayi, Itu. ada sih, ada lebih malah jauh kok pulang. Sekitar berapa, Mbak? Sekitar berapa? Sekitar berapa meter ya? Berapa? 20-30 meter. 30 meter ya? Kalau tadi sih jatuhnya baru ya yang Tuh. SDB ya? Oke. Jadi di situ. sekitar jam 12-an. Jam 12-an. Karena memang dikasih pasir tadi ada bapak kasih pasir. Bukan kita yang kasih pasir ya, bukan? Bukan. Saya baru lihat lagi. Bakal lihat ini ya. Ini kan Mbak siapa namanya, Mbak? Mbak Nina. Dina. Iya. Nah, tadi kan ada yang mau sampai masuk kalau mobil. Tadi itu tabrakan, nanti merempetan, ternyata. Berita terakhir datang dari Damkaramat yang melepaskan cincin yang tersangkut di jari seorang wanita. Dinas Pemadam Kebakaran dan juga Penyelamatan atau Damkaramat Lampung Selatan membantu melepaskan cincin yang tersangkut di jari seorang wanita yang bernama Tasya, warga Ragam Mufaka 1, Kelurahan Waiurang, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan pada Senin 9 Oktober 2023 sekira pukul 11 siang. Diketahui ada sebuah cincin yang tersangkut di jari telunjuk tangan kanan Tasya. Cincin itu menyebabkan pembengkakan pada jarinya. Kabit Ruli Fikriansyah mengatakan pihaknya berhasil melepaskan cincin di jari tangan seorang wanita di Kalianda. Hanya dalam waktu 10 menit, pihaknya berhasil melepaskan cincin di jari telunjuk tangan kanan wanita tersebut. Simpan aja lah cincin. Capek nih, Iya, bro. Dinas. Anterin lah.
Bilang bilang ternyata itu sudah mobil. Siapa yang ngirim? Bisa. Bensin itu pikirin. Bensin kan ini. Dari kebakaran itu respon aja dari sini ya. Ntar aja bang. Nanti itu punya gua satu bilang. Yang gua satu. Itu sana ada 3G-nya itu. Enggak, dulu gua udah cukup sekali nih aja. Gua udah kebayang digergaji itu aja tangan gua. Gak apa, malah kan udah sini ini, weh. Ya emang nggak apa-apa, Dit, bener. Kalau setan lewat kepotong juga tangan gua. Pasang lagi deh. Pasang lagi kurang ajar. Simpen aja lah, simpen. Siapa ini? Iya, bro. Dinas. Anterin lah. Bilang bilang ternyata itu sudah mobil. Siapa yang ngirim? Bisa. Bensin itu pikirin. Bensin kan ini. Dari kebakaran itu respon aja dari sini ya. Ntar aja bang. Nanti itu punya gua satu bilang. Yang gua satu. Itu sana ada 3G-nya itu. Enggak, dulu gua udah cukup sekali nih aja. Gua udah kebayang. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.